Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dari saudara Fahri, asal kota Sragen. Assalamualaikum Buya. Berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fahri Hussein dari Sragen. Saya minta doanya Buya supaya segera diwujudkan impian saya di tahun ini, bisa menikah. Amin, Allahumma amin. Saya sudah pernah melamar seorang wanita, namun dari pihak orang tua wanita tersebut menolak dengan tegas dikarenakan pekerjaan saya hanya sebagai seorang sales keliling dan mungkin berbeda kasta dengan keluarga besar wanita tersebut, yaitu golongan pegawai negara sipil. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Padahal insya Allah saya sudah yakin dengan wanita tersebut, Buya, tapi masih ada penolakan dari orang tua wanita tersebut dikarenakan pekerjaan yang saya tekuni sekarang dan yang pasti insya Allah saya yakin calon istri saya ke depannya. Dan kebetulan wanita tersebut juga join di acara ini, Buya. Mohon pencerahannya, Buya, untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya punya nazar ketika tahun ini disegerakan menikah untuk bisa mengundang Buya. Bagaimana jawabannya, Buya? Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sangat beruntung kalau seandainya ada orang menolak itu adalah sebelum Anda masuk. Dan sangat menyedihkan jika Anda sudah masuk kemudian baru ditolak. Maka Anda beruntung kalau ternyata oleh calon mertua itu ditolak karena mempermasalahkan urusan pekerjaan Anda. Sebab untuk mempermudah kebahagiaan Anda adalah Anda menikah dengan orang yang tidak pernah mempermasalahkan urusan pekerjaan Anda. Itu yang harus Anda pastikan. Jadi Anda jangan paksakan. Bumi Allah luas, wanita kan tidak dia saja. Dan kelihatannya Anda sudah melanggar seperti yang kami sampaikan. Jangan menjatuhkan hati dulu kepada seseorang agar Anda di dalam memilih itu mudah. Seandainya tiba-tiba Anda ditolak, ketahuilah. Selagi Anda ditolak, ya sudah, bumi Allah luas. Saya akan ketemu wanita yang lebih bagus. Adapun wanita yang saat ini mungkin juga ikut acara ini, maka ketahuilah. Anda pun juga tidak perlu mengajari dia durhaka kepada orang tuanya. Kan masih banyak laki-laki lain yang insya Allah juga bisa membahagiakan dia. Bukan Anda saja bisa membahagiakan dia, akan tapi bisa saja melalui orang lain dan Anda bisa bersama wanita lain. Kenapa? Justru kami perlu memastikan kepada siapapun, kita ingin mengingatkan kepada siapapun, kalau sudah di awal pernikahan itu yang dibahas urusan materi itu panjang, nanti akan jadi budak dari materi kita. Biarpun kita memberikan kepada seseorang dengan kekayaan yang cukup, tetap saja tidak. Anak itu bagus mungkin, wanita itu bagus mungkin ikut ini. Akan tapi kalau selera orang tua berbeda, nanti sepanjang perjalanan hidup akan selalu diungkit. Nah, sebelum Anda, kecuali yang sudah menikah, lanjutkan ditata yang baik, minta maaf. Tapi selagi ini kasusnya belum menikah, maka tata hati Anda dulu, komunikasi baik dengan wanita tersebut, bahasanya insya Allah semoga masing-masing Anda dapatkan sesuatu yang besar, yang baik nanti, tanpa harus melanjutkan ke arah sana. Nah, kalau memang Anda, nah ini akan tapi kalau memang Anda masih mengingin untuk ke arah ke sana, berarti tadi Anda sudah masuk wilayah yang sudah terlanjur senang. Ini menjadi bermasalah. Sehingga Anda tidak bisa memilih. Bahkan Anda tadi dalam pertanyaan seolah Anda pastikan itu adalah calon istri saya yang tepat dan seterusnya. Anda tidak mendahului Allah dalam hal ini. Anda tidak perlu mendahului Allah. Masih banyak wanita lain yang lebih bagus dari dia. Dan masih banyak laki-laki lain yang lebih bagus dari dia. Ini harus Anda pahami makna ini dulu. Sebab kalau Anda terus memaksakan dengan cara seperti itu, khawatir nanti dari orang tuanya juga masih tetap saja ngedumel atau gelisah dengan atau tidak senang dengan Anda. Sampai kapan kehidupan semacam itu? Nah, lebih indah adalah jika ada orang menerima Anda dengan segala kekurangan Anda, nah maka kelebihan Anda adalah hadiah bagi mereka. Segala kekurangan maksudnya apa? Tidak pernah mikirkan urusan materi dan sebagainya. Baik, ini adalah nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua. Jika memang Anda harus ke sana, lihat. Karena mungkin hati Anda sudah terikat. Tapi memang perjuangannya lebih sulit kalau orang sudah terlanjur senang dulu itu. Nah, kalau Bang harus ke sana, Anda melalui wasilah orang lain. Yang bisa memahamkan kepada orang tua tersebut, calon mertua, tentang
Masa depan tidak harus dengan sebuah pekerjaan. Akan tapi masa depan agama dan harus ada jaminan. Bahwasanya yang harus ada, artinya gini, harus ada yang dipamerkan di depan calon mertua. Apa sih? Oke, duit saya nggak punya. Tapi paling tidak ada akhlak yang bisa kita tonjolkan. Kita tonjolkan. Harus gitu. Mungkin orang yang akan menyambungkan Anda kepada calon mertua itu dengan menonjolkan sisi akhlak dan kelebihan. Yang repot adalah kita juga. Kerjaan nggak baik, akhlak juga nggak. Apa yang keistimewaan kita itu? Keistimewaan kita hanya kita pengen mencintai anaknya. Ya nggak bisa begitu dong. Harus ada kelebihan dong. Insya Allah Anda punya kelebihan banyak. Termasuk di antara Anda senang dengan acara ini, kelebihan banyak. Akan tapi, jangan Anda fokus ke sana saja sampai Anda lupa bahasanya Allah telah mengirim terbaik selain dia, lalu Anda buang begitu saja. Begitu juga Anda mungkin dari calon istri Anda, masih calon ya, yang ikut mendengar suara ini atau mengikuti acara ini, maka ketahuilah, kepatuhan kepada orang tuamu adalah istimewa. Kalau memang harus menikah, tetap saja mencari ridho orang tua, ambil seorang ustadz, menasehati untuk diskusi yang baik sampai kepada kesepakatan dan nanti akan indah setelah itu. Tapi jangan memaksa, apalagi dengan marah, emosi. Kalau seandainya keputusannya adalah tidak menikah, ketahuilah bumi Allah luas, banyak di sana wanita yang lebih hebat daripada calon istri Anda dan masih banyak dia laki-laki yang lebih hebat daripada calon suami Anda. Ini ya. Jadi jangan sampai Anda memaksakan nanti tidak ada indahnya. Kemudian setelah itu berani harus istikharah minta kepada Allah. Kalau ini baik untukku mudahkanlah. Kalau tidak baik maka jauhkanlah. Ini harus berani ngomong begitu. Kalau orang tulus dalam mencari, ya Allah kalau memang dia baik untukku maka mudahkanlah. Kalau tidak baik maka jauhkanlah. Nah, apa yang terjadi? Lega nanti. Setelah itu Anda akan bisa melangkah lebih indah lagi, lebih baik lagi. Dan semoga cita-cita mulia Anda terkabul. Dan ingat, jauhi daripada keharaman. Hindari pada komunikasi yang sering atau komunikasi dengan wanita tersebut. Dan komunikasilah kepada Allah, nanti Allah akan berikan kepada Anda sesuatu yang dahsyat. Apakah ditenangkan hati Anda dalam keadaan tidak bersama dia, atau Allah akan berikan kemudahan untuk sampai kepadanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.